Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mubarakah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori imperialisme budaya. Teori ini menyatakan bahwa media dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai barat, dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Seperti yang kita tahu, negara barat memproduksi mayoritas dari media seperti film, berita, dan komik. Sedangkan negara-negara berkembang lebih memilih untuk membeli hasil dari produksi tersebut karena lebih murah dibandingkan harus memproduksi sendiri. Oleh karena itu, kita menonton media yang berisi gaya hidup, kepercayaan, dan pemikiran barat. Lalu kita mulai mengikuti budaya barat tersebut dan akhirnya menghilangkan keaslian budaya kita sendiri. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau gen dari orang tua. Perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang ia bawa sejak lahir. Pembawaan itulah yang mempengaruhi hasil perkembangannya. Seperti contohnya, bila sang ayah orang bodoh, kemungkinan besar anaknya menjadi bodoh. Karena bagi orang-orang yang percaya dengan teori ini, mereka meyakini bahwa anak tersebut akan mengikuti orang tuanya karena pengaruh gen tersebut sangat kuat. Yang ketiga, teori agenda setting. Teori ini beranggapan bahwa apabila suatu media memberikan penekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa tersebut penting. Sebagai contoh, fenomena telolet yang pernah viral di Indonesia. Fenomena ini merupakan keceriaan sederhana yang tadinya tidak begitu dipedulikan. Bahkan kita tidak peduli dengan suara klakson yang begitu nyaring. Karena adanya media yang mengangkat fenomena ini hingga menjadi viral, kita mulai menganggap bahwa peristiwa tersebut memang bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang wah. Keempat, teori ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa semakin sering seseorang menggunakan media tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka semakin penting media tersebut bagi hidupnya. Contohnya, misalnya Anda menyukai gosip, tentu Anda akan membeli tabloid gosip. Yang kelima, teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Sebagai contoh, mahasiswa lebih memilih untuk menonton berita dari HP daripada menontonnya dari TV, karena menurutnya itu lebih efisien dan lebih sedikit memakan waktu daripada harus menontonnya dari TV. 6. Teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi individu, serta persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. 7. Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada media massa yang berpengaruh kuat terhadap suatu hal. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang sudah ada dalam masyarakat. Bahkan mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Contohnya, pertunjukan wayang golek dan wayang kulit yang ditayangkan di televisi terbukti telah memberikan tempat pada budaya tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat. 8. Teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini tidak berarti semua hal akan ditiru anak secara langsung. Konsep ini sepadan dengan pemahaman bahwa anak belajar seperti spons, menyerap apa saja yang ada di sekitarnya. Contoh, ketika seorang anak hendak belajar mengendarai sepeda, tentunya dia akan memperhatikan orang-orang yang mengendarai sepeda daripada orang-orang yang sedang melakukan aktivitas lain yang menurutnya kurang menarik. 9. Teori analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjadi antara individu. 10. Teori struktural fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat dari konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial, contohnya membayar pajak, pendidikan, dan lowongan kerja. 11. Teori pengharapan nilai. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan kita sebagai pengguna media terhadap suatu media ditentukan oleh sikap kita terhadap media tersebut. Kita percaya dan kita berhak mengevaluasi, menentukan sikap. Contohnya, pilihan acara yang ditayangkan dalam televisi. Jika kita percaya acara Dangdut Akademi Indonesia memberikan hiburan tersendiri bagi kita, maka kita akan menonton acara tersebut. Namun jika menurut kita itu tidak bermanfaat, tentu kita akan mengganti dengan program yang menurut kita lebih menarik. 12. Teori proses seleksi. Penjelasan teori ini adalah masyarakat melakukan suatu proses seleksi sehingga masyarakat sendirilah yang selektif dalam menentukan efek apa yang ingin ia dapatkan dari informasi yang diberikan media. Contohnya, ada sekelompok masyarakat yang mendukung invasi Amerika ke Irak. Tentu mereka tidak akan membaca maupun menonton berita tentang perdamaian di Irak karena tidak sesuai dengan pandangan mereka. 13. Teori difusi inovasi. Teori ini tentang bagaimana sebuah ide dan inovasi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Roger mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam suatu sistem sosial. Contohnya, berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman sekarang, sistem pendidikan berkembang dengan pesat melalui jejaring sosial dan internet. 14. Komunikasi dua tahap. Komunikasi ini menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat membentuk pendapat mereka masing-masing. Dalam komunikasi ini, arus pesan bergerak dari media massa kepada pembuka pendapat dan kemudian dari pembuka pendapat kepada khalayak luas. Contohnya, apabila ada informasi atau tugas yang akan dosen berikan kepada anggota kelas, dosen tersebut akan menyampaikan informasinya pertama kepada ketua kelas, baik melalui WhatsApp maupun email. Kemudian, dari informasi yang diberikan dosen tersebut, ketua kelas menyampaikannya kepada anggota kelas. Disinilah proses komunikasi dua tahap berlangsung, di mana berita melalui media massa yang diterima oleh pemuka pertama dan kemudian disampaikan kepada khalayak banyak. 15. Teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik di antara anggota untuk menumbuhkan kepercayaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Contohnya melalui dokumen-dokumen, daftar hadir, data geografis, dokumentasi, dan lain-lain. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, sifat media terhadap khalayak bersifat langsung atau tertunda di masa depan. 16. Teori sistematik behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan maksud tertentu harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian, dalam hal efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Lalu timbul usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. 17. Teori operan conditioning. Teori ini merupakan suatu proses pemberian motivasi terhadap suatu perilaku
yang mengakibatkan perilaku tersebut terus berulang atau menghilang sesuai keinginan. Contohnya, seorang guru yang memberikan penghargaan terhadap anak-anak yang mendapatkan nilai tinggi sehingga anak tersebut menjadi lebih rajin lagi dalam belajar. 18. Teori sosiometris. Asumsi yang diberikan oleh teori ini adalah bahwa setiap individu-individu dalam suatu kelompok yang merasa tertarik satu sama lain tentu akan melakukan lebih banyak tindak komunikasi dibandingkan individu-individu yang merasa kurang tertarik. 19. Teori cultural studies. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktik budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya mengungkap hubungan kekuasaan serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi bentuk kebudayaan seperti sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. 20. Teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan teori peluru. Dalam teori ini, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pemikiran manusia dengan menyuntikkan beberapa pesan khusus. 21. Teori pelanggaran harapan. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidak sesederhana seperti apa pesan yang dikatakan atau seperti apa yang kita dengar. Lebih dari itu, penafsiran sebuah pesan ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana sebuah pesan memenuhi harapan seseorang atau tidak. 22. Teori penipuan antar individu. Teori ini berguna bagi seseorang yang telah baik berusaha untuk menipu atau berpikir ada seseorang yang menipu mereka. Ini membantu ketika melihat kembali situasi untuk mengevaluasi perilaku komunikasi verbal dan non-verbal untuk menemukan jika seseorang telah berbohong. Contohnya, seorang karyawan izin keluar untuk meeting kepada manajernya, namun ternyata karyawan itu pergi ke mall untuk jalan-jalan. 23. Teori produksi pesan. Teori ini mengorganisasikan pengetahuan dengan pemikiran dan menggunakannya untuk membentuk pesan. Sebagai contoh, ketika kita berjumpa dengan seseorang, biasanya kita akan tersenyum dan mengucapkan, "Hai, apa kabar?" Dan kemudian orang tersebut akan membalasnya dengan berkata, "Baik, bagaimana kabar kamu? Bagaimana kabar kamu juga?" Kemudian kita menyimpan ini dalam memori sebagai suatu pengetahuan yang saling berhubungan antara situasi menyapa seseorang, tindakan tersenyum, menggunakan kata-kata tertentu, dan mendapatkan hasil berupa balasan sapaan dari orang lain. 24. Teori behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Contohnya, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang terlambat ke sekolah, dan disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan PR. Dan yang terakhir, 25. Teori humanistik, yaitu teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada muridnya untuk membaca sebuah novel, katakanlah misalnya tentang keberanian, sebuah novel perang. Melalui tugas itu, siswa-siswa tidak hanya diharapkan memahami isi bacaan tersebut, tapi juga memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih baik dengan jalan membahas pengertian-pengertian mereka sendiri mengenai keberanian dan rasa takut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.